kenapa hotel sebagai ruang publik? Karena kan banyak ruang publik lainnya, kemudian nggak semua masyarakat gitu pergi ke hotel gitu kan. Artinya seberapa publik sih hotel itu? Tentunya kita bisa bertanya seperti itu dan pada awalnya juga saya berpikir kritis gitu. Oh, kenapa hotel gitu ya sebagai ruang publik? Tapi semakin saya mengamati iCat, Feel good, tapi feel goodnya kenapa pakai lab? Karena ada proses. Kita tidak langsung gembira dan langsung hidup normal, tapi ada proses. menurut saya iCat memperkenalkan approach kuratorial yang sangat menarik, yaitu di mana seni dan desain itu cukup melebur ya di sini, tidak ada pemisahan antara apa itu seni dan apa itu desain, atau bahkan justru menantang sebenarnya persepsi pada umumnya mengenai apa itu seni dan apa itu desain. Bagaimana mereka melakukannya? Yang pertama adalah tidak mengkotak-kotakan gitu antara kedua bidang ini. Yang kedua, memberi ruang untuk misalnya seniman melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang biasa mereka lakukan gitu. Begitupun untuk desainer. Kemudian yang ketiga adalah lokasinya. Lokasinya ini selalu bertempat di hotel gitu, di Grand Kemang sebagai ruang publik. Tentunya kita juga bisa bertanya, kenapa hotel sebagai ruang publik? Karena kan banyak ruang publik lainnya. Kemudian nggak semua masyarakat gitu pergi ke hotel gitu kan. Artinya seberapa publik sih hotel itu? Tentunya kita bisa bertanya seperti itu dan pada awalnya juga saya berpikir kritis gitu, oh kenapa hotel gitu ya sebagai ruang publik. Oke, mungkin iCat ini satu-satunya pameran yang merespon ruang, tapi pada ruang-ruang publik yang sebenarnya. Karena mungkin kita selalu identik pameran itu adalah di galeri, ruang yang putih, white cube. Nah kalau di sini di mana operasional dari hotel sendiri tetap berjalan, tetapi teman-teman seniman diminta untuk merespon setiap sudut, setiap ruang dalam hotel ini. Jadi bisa dilihat bukan hanya di lobi, kemudian ada di restoran juga, ada di kolam berenang, kemudian ada di dalam lift. Kalau ini harus dicek, itu ada satu lift karya yang luar biasa, dan juga di kamar-kamar tidur. Jadi mungkin ini satu-satunya yang keunikan yang teman-teman bisa nikmati, di mana seni dan desain bisa berjalan berbarengan dengan operasional dari pariwisata. Semakin saya mengamati iCat, semakin saya sadar bahwa pameran ini berhasil mengubah persepsi orang terhadap hotel. Justru sehari-harinya hotel ini selama tidak ada iCat itu memang menjadi ruang yang semi privat, semi publik gitu ya. Tapi ketika iCat dimulai, langsung tempat ini menjadi ruang yang publik gitu. Di hotel seniman dan desainer diajak berpikir lebih kreatif gitu dan harus lebih fleksibel juga tentunya dengan ruang-ruang yang ada yang memang pada awalnya bukan dibuat atau dibangun untuk seni dan desain, apalagi pameran. Bagaimana caranya mereka kemudian merespon baik secara pemikiran maupun secara visual dan artistik gitu. Saya melihat bahwa pengunjung dari tahun ke tahun makin dapat menikmati dengan baik. Kami pun selalu meningkatkan fasilitas untuk peningkatan yang lebih baik, seperti dari tahun kemarin kita sudah menyediakan bukan hanya caption tapi audio guide, jadi dalam 2 bahasa. Jadi nggak harus ada yang nganterin touring, semua bisa dengerin apa sih karya ini, konsepnya. Jadi mungkin tidak hanya sekedar selfie, tapi kita bisa tahu lebih dalam di balik pembuatan karya ini. Mengenai tema sendiri, tahun ini dipilih tema Feel Good Lab, atau kita juga memberikan singkatan dari Feel Good Lab, FGL gitu ya. Karena pada intinya kita ingin membuat sebuah istilah baru yang mungkin ini juga resapan dari istilah yang sering kita dengar sebelumnya, perasaan feel good gitu. Di mana di sini kita berfokus pada emosi-emosi yang mayoritas positif, kami harap positif dalam berkarya dan juga berkesenian gitu. Feel good, tapi feel goodnya kenapa pakai lab? Karena ada proses. Kita tidak langsung gembira dan langsung hidup normal, tapi ada proses.
hari ini kita juga mengalami peperangan, terus juga banyak sekali isu-isu yang mengelilingi masyarakat kita hari ini, misalnya isu lingkungan, kemudian isu gender. Jadi isu-isu yang sulit untuk kita hadapi hari ini tentunya menjadi batasan juga, itu menghalangi kita untuk merasa feel good, begitu kan ya. Nah di sini di dalam pameran ini kita diajak untuk lebih sadar bahwa sebenarnya di antara masalah-masalah yang ada pada saat ini di era kontemporer ini masih ada ruang-ruang untuk merasa feel good. Dan totalnya ada 54 karya, beberapa karya merupakan karya kolaborasi. Jadi mungkin kalau di total pelakunya yang ada di pameran ini bisa dibilang lebih dari 100. Betul sekali, jadi dari setiap karya ini setiap seniman dan desainer itu mencoba untuk mengolah rasa. Nah, tidak selalu feel good, jadi ada juga seniman dan desainer yang kemudian berpikir kritis bahwa ya perasaan positif ini tidak mungkin ada kalau kita juga tidak merasakan perasaan-perasaan lainnya gitu ya. Seperti misalnya struggle atau kesedihan, itu juga perasaan-perasaan yang harus disadari dan diakui bahwa perasaan-perasaan ini ada gitu. Kita membagi-bagi peserta di sini adalah salah satunya adalah statement atau special appearance, itu kita pilih sendiri ya seniman-senimannya. Kemudian kita juga membuka open submission. Nah itu terbuka untuk seluruh dunia nih. Kita beruntung sekali karena tahun ini banyak sekali yang mensubmit dari negara-negara lain. Jadi jumlah yang kami pamerkan tahun ini adalah lebih dari 50. Kemudian itu terbagi dari open submission sendiri yang seluruh dunia dan emerging juga artis-artis yang masih muda-muda, dan juga ada special appearance yang tahun ini adalah khususnya seniman Indonesia Benyamin Sueb. Jadi untuk pemilihan seniman tentunya saya dan kokurator saya yaitu Prananda Lufiansyah Malasan, saya mengkokurasi pameran ini dengan beliau sejak tahun lalu, jadi tahun 2022 dan tahun kedua ya 2023. Kami selalu membuat yang disebut curatorial framework, di mana di situ kami mempertanyakan diri kami sendiri sebenarnya apa sih yang dicari gitu. Jadi selain isu, tentunya isu-isu tertentu yang diangkat di pameran ini seperti yang saya katakan tadi, ada isu sustainability, isu gender, dan juga perasaan tentunya ya, adalah isu nomor satu yang kita coba untuk ungkapkan di sini. Pengalaman mereka apa saja sih yang sudah mereka lewati, kemudian kita juga harus memikirkan selain memikirkan tentunya pengalaman pribadi masing-masing seniman dan desainer, tapi kita juga melihat secara global kira-kira bagaimana meramu pameran ini supaya banyak sekali perspektif yang bisa ditawarkan gitu, supaya pameran ini menjadi pameran yang inklusif, di mana ada seniman dan desainer wanita dan laki-laki, tapi juga dengan balance gitu ya, dengan cukup balance, kemudian usia yang cukup beragam, dan juga sudut pandang yang sangat beragam gitu. Jadi itu sih yang mendasari pemilihan kami.